Aku nembak sini dan pasti enggak, dia nembak situ bagusan soundnya gitu sini atau saya. Pak Ayubi, kau kan suaranya, kau kan. Seberapa, Mas? Dari tanggalan, ya, Mas. 2 menit lagi. Tadi siapa? Ya. Bagus pakai ini, pakai biasa kecil gitu. Kita ngomong gini aja berapa? Setelah ini ya, karena ada peserta lagi kita harus sampai dengan musiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara bidang kurikulum pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Panitia Milad Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara, yaitu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara bidang kesiswaan
Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang tergabung dalam tim kepanitiaan Milad Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru pendamping serta seluruh peserta dari berbagai sekolah dan madrasah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Milad Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Senin 8 Desember 2025 kita dapat berkumpul bersama dalam acara technical meeting Lomba Milad ke-32 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara dengan tema Mandala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara menyala. Mari kita buka acara technical meeting pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin, kami mohon untuk dapat berdiri.
Berbahagia samudera dipercaya itu saja. Kemudian Allah menjaga satu kesalahan bantu tiba yang akhir yang TSMA baru membangun turun berjuang membangun bangsa bermartabat mulia. Otoritas beragama terkait untuk orang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika semua bangsa Indonesia. Otoritas beragama terkait untuk orang Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Bacaan selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Darussalam SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, baik yang dalam Zoom meeting maupun yang ada offline sekarang, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita nantinya pada hari nanti berjalan dengan penuh lancar dan penuh barokah. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha menyatukan, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas izin-Mu pada siang hari ini, Senin 8 Desember 2025. Kami dapat berkumpul dalam satu majlis, meskipun terpisah oleh jarak. Engkau pertemukan kami, baik yang hadir secara langsung di Aula Umi Center Mandua, Kutai Kartanegara, maupun saudara-saudara kami yang terhubung melalui layar Zoom meeting. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha mengetahui, kami berkumpul untuk mematangkan persiapan acara besar kami, Technical Meeting Milad Mandua Kutai Kartanegara. Berkahilah pertemuan ini ya Allah. Lancarkanlah lisan kami dalam menyampaikan aturan dan teknis perlombaan. Jadikanlah pendengaran dan pemahaman seluruh peserta agar tidak ada keraguan, kekeliruan, maupun kesalahpahaman dalam memahami ketentuan lomba. Samakanlah persepsi kami demi kelancaran acara nanti. Ya Allah ya Muqaddim, kami juga memohon ridho-Mu untuk perhelatan puncak yang akan kami gelar pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2025 mendatang. Jadikanlah acara tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan penuh keberkahan. Hindarkanlah kami dari segala kendala teknis, gangguan cuaca, maupun perselisihan. Jadikanlah milad ini sebagai ajang untuk mengukir prestasi, mempererat ukhuwah, dan membesarkan nama bangsa kami tercinta. Ya Allah ya mujibas sa'in, kabulkanlah doa dan harapan kami, mudahkanlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara bidang kurikulum kepada Bapak Supian SPDI. Kami persilakan. Terima kasih Bu Putri kalian sebagai MC sudah mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim hebatnya Kepala Madrasah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang sampai pada hari ini luar biasa untuk mempersiapkan kegiatan Milad 2 Kutai Kartanegara. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah dari peserta yang mengikuti lomba dalam rangka Milad 2 Kutai Kartanegara yang ke-32. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing sekaligus pendamping yang pada hari ini ada beberapa sekolah yang turut hadir di Aula Umi Center Man 2 Kutai Kartanegara dan selebihnya dalam Zoom meeting, serta seluruh peserta yang akan berlomba di dalam Milad Man 2 Kutai Kartanegara yang ke-32. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama dan paling utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan inayahnya di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Zoom meeting dan di aula Man 2 Kutai Kartanegara dalam keadaan sehat walafiat, tentu berkat rahmat, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan telah kita dapat berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seharusnya yang berbicara sambutan pada kesempatan ini adalah Kepala Madrasah kami, ibunda kami yang kami banggakan dan kami cintai, Ibu Umi Puji Asutik SPD MSI. Namun karena beliau berhalangan hadir karena saat ini sedang perjalanan menuju ke bandara, beliau ada tugas untuk menjadi mentor dari CPNS untuk lansar di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Jadi beliau menitip pesan, memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat membersamai kita di technical meeting ini, dan beliau juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan technical meeting ini hingga nanti pelaksanaan lomba dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal memang perlu kita sampaikan, terutama terkait dengan jurus lomba yang perlu kita persamakan persepsi supaya kita tidak salah persepsi, sehingga saat pelaksanaan nanti terkait jadwal nanti akan disampaikan langsung oleh ketua panitia tidak salah. Jadi kita sesuai dengan ketentuan. Jadi ini mohon untuk
Bapak dan Ibu pendamping, pembimbing, serta peserta untuk dapat menyimak dan mengikuti rangkaian dari juknis yang ada yang telah disampaikan, sehingga dalam pelaksanaan lomba nanti kita memiliki kesamaan persepsi. Karena untuk jika berbeda persepsi, jika tidak sama, jika berbeda tentu nanti akan lain juga pada saat lomba nanti. Oleh karena itu mudah-mudahan ada yang kita TM atau technical meeting pada hari ini dapat menyamakan persepsi kita terkait juknis lomba yang akan kita laksanakan dan kita ikuti. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang kami hormati, terkait juri kita mengambil netral dari luar seluruhnya, jadi tidak ada yang berasal dari dalam lingkungan madrasah kami. Jadi kita ambil dari gerakan literasi budaya negara, kemudian tokoh dan budayawan, serta alumni MTQ internasional. Dan kami harapkan bahwa dalam lomba tersebut yang kita laksanakan, kita memang benar-benar menghasilkan bibit-bibit talenta-talenta yang akan dapat menjadi bintang, bukan hanya untuk sekolah Bapak dan Ibu, juga untuk Kutai Kartanegara, tetapi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan lomba yang dilaksanakan dalam rangka Milad Mandua Kutai Kartanegara ini muncul talenta-talenta serta yang mungkin bibitnya terpendam bisa muncul sehingga menjadi motivasi untuk mengikuti ajang yang lebih besar lagi. Baik Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang dimuliakan Allah, mari kita meriahkan Milad Mandua Kutai Kartanegara yang ke-32 bersama-sama. Kita sukseskan berpartisipasi dalam rangkaian lomba, termasuk yang insya Allah jika tidak ada aral melintang, acara puncak Milad akan kita laksanakan di tanggal 17 Desember. Insya Allah mudah-mudahan sedang koordinasi sangat intens Kepala Madrasah kami Bu Pujiastuti Gasbadayasi, sehingga dapat menghadirkan orang nomor 1 di Kanwil Kementerian Agama dan orang nomor 1 di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena akan ada beberapa rangkaian acara juga yang insya Allah mudah-mudahan 2 orang nomor 1 di masing-masing instansi bisa kita sandingkan untuk hadir, tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti untuk teknis akan langsung dipimpin oleh Ketua Panitia yang dalam hal ini adalah Wakil Kepala Madrasah dan Kesiswaan Bapak Dr. Video Harjo Pranoto, dan juga akan disampaikan oleh masing-masing PJ lomba terkait dengan juknis. Mohon Bapak dan Ibu serta peserta dapat menyimak dan menanyakan, sehingga apa-apa yang mungkin yang kurang paham, apa-apa yang mungkin punya penafsiran berbeda, dapat kita satukan penafsirannya. Jadi dimohon Bapak dan Ibu nanti di sesi tanya jawab dapat untuk menanyakan jika ada memang yang mengganjal dari juknis yang telah disampaikan, ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, monggo mari kita komunikasikan supaya kita satu persepsi. Demikian, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara bidang kurikulum atas sambutannya. Alhamdulillah, kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian technical meeting yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara bidang kurikulum. Kepala
kepada Bapak Bekti Vidya Harjo Pranoto, SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Bapak Nurjan SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Tim Koordinator, dan yang terhormat Bapak dan Ibu dan yang telah hadir di technical meeting secara luring, dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu juga dan juga anak-anak peserta yang saat ini berada di lokasi Zoom atau secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat hadir dalam kegiatan technical meeting Milad ke-32 yang tahun ini kita ambil tema Mandala, Panduan Kutai Kartanegara Menyala. Langsung saja kita akan menuju ke poin yang saat ini technical meeting yang akan dimulai dari bidang olimpiade. Nanti setelah pemaparan terkait teknisnya dari olimpiade nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu atau anak-anak sekalian, anak-anak dari tim peserta yang mengikuti lomba Milad Panduan Kutai Kartanegara, ketika ada pertanyaan dalam sesi tersebut bisa ditanyakan. Kalau memang yang berada di Zoom silakan raise hand. Seperti itu. Jadi kita akan mulai dari cabang olimpiade kepada koordinator bidang olimpiade. Saya persilakan untuk memaparkan teknis dari olimpiade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memaparkan untuk teknis cabang olimpiade tingkat SSW, MTS atau sederajat. Nah, yang pertama cabang olimpiade yang akan dilaksanakan itu ada cabang matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, babak penyisihan akan kita laksanakan di hari Rabu pada tanggal 10 Desember 2025 yang akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu akan dilaksanakan pukul 8.30 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu untuk mata pelajaran IPA dan matematika. Kemudian untuk sesi kedua akan kita laksanakan pukul 10.15 sampai 11.45 waktu Indonesia Tengah, itu untuk mata pelajaran IPS. Kemudian babak finalnya akan kita laksanakan di hari Jumat pada tanggal 12 Desember 2025. Nah, kemudian saya akan menjelaskan teknis pada setiap babak. Yang pertama itu ada babak penyisihan. Maaf kami ralat ya di Juknis tertera bahwa babak penyisihan dilaksanakan dengan sistem komputer based test menggunakan HP atau laptop yang dibawa oleh masing-masing peserta. Nah, hal tersebut kami ralat, kemudian kami ganti dengan dilaksanakan dengan sistem komputer based test menggunakan laptop yang disediakan oleh panitia. Nah, jadi peserta tidak perlu lagi membawa HP, laptop, atau alat hitung lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta yang masuk dalam peringkat 5 tertinggi akan masuk ke tahap kedua atau babak final. Selanjutnya, soal itu terdiri dari 30 soal berbentuk pilihan ganda dengan 10 soal terintegrasi agama Islam dan 20 soal umum. Untuk waktu pelaksanaannya itu 90 menit. Dan yang terakhir, jawaban benar akan kami beri skor 3 dan jawaban salah akan kami beri skor
minus 1. Itu untuk babak penyisihan. Selanjutnya, untuk babak final, soal itu berupa praktikum langsung atau studi kasus yang akan disesuaikan dengan bidang per cabang olimpiade. Begitu juga jumlah soalnya nanti akan disesuaikan per cabang olimpiade. Kemudian untuk waktu praktikum atau penyelesaian studi kasus adalah 45 menit, sedangkan waktu pengerjaan per soalnya, misalnya soal nomor 1 itu sekian menit, soal nomor 2 sekian menit, nanti akan diinfokan pada saat pelaksanaan babak final tersebut. Jadi nanti pada saat penyerahan atau pembacaan soal akan kami infokan soal nomor 1. Untuk pengerjaan soal nomor 1 waktunya 10 menit seperti itu, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Untuk hadiahnya, juara 1 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Begitupun dengan juara 2 dan juara 3 juga akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Apakah ada pertanyaan terkait teknis dari Olimpiade? Ada yang raise? Atau Bapak dan Ibu yang luring? Jika ada pertanyaan bisa. Itu ada pertanyaan tuh. Tolong PPT dikirim. Dikirim nanti kita kirim. Ya, Jadi aja Pak. Coba aja Pak. Masuk ke baik, untuk untuk PPTTN nanti akan dikirimkan setelah dilaksanakan technical meeting. Terima kasih. Apa ada lagi terkait matematika Olimpiade? Ya, nggak ada lagi. Ya, yang hadir di sini berarti sepakat ya berarti. Ada pertanyaan? Ada. Banyak Pak yang ditanyakan itu. Kan di itu pada itu. Juga bisa bisa dia. Ya. Jadi masalahnya. Baik, saya akan membacakan untuk jadwalnya. Nanti jadwal juga akan di-share juga ya. Jadwal akan di-share setelah technical meeting. Adapun untuk jadwalnya, untuk Olimpiade Matematika dan IPA itu jatuh pada jam 8.30 sampai jam 10. Sedangkan untuk Olimpiade IPS itu jatuhnya 10.15 sampai 11.45. Jadi yang bersamaan itu adalah Olimpiade Matematika dan IPA yang dilaksanakan 8.30 sampai jam 10. Kalau Olimpiade IPS itu dilaksanakan jam 10.15 sampai 11.45. Pelaksanakan lomba Olimpiade pada tahap 1 atau pada babak 1 akan dilaksanakan di lab komputer. Dan untuk pemberitahuan hasil untuk menuju ke babak selanjutnya pada hari itu juga. Terima kasih. Jadi untuk informasi terkait hasil dari babak kedua, mohon maaf, hasil dari babak 1 nanti akan diinformasikan setelah atau segera mungkin pada hari itu juga. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Telat datang. Ya, tetap bisa mengikuti lomba, namun waktunya yang berbeda. Seperti itu ya. Ada lagi?
Ya. Kalau boleh tahu, lo dari MTS Al-Guru, dari Al-Guru. Dari mana Nur Ani Herawati? Kita tolong teknik. Untuk teknik soal, untuk jenis soal, Ibu Nur Ani Herawati ini dari mana ya? Kalau bisa dikasih tahu ya asalnya dari mana dan kita jelaskan. Untuk jenis soal, itu soalnya pada babak penyisihan itu tuh sudah ada di Juknis, kan? Balik lagi di Juknis. Nah, gimana? Itu silakan. Untuk soal di babak penyisihan, tadi sudah kami paparkan juga, yaitu 30 soal berbentuk pilihan ganda dengan 10 soal terintegrasi agama Islam dan 20 soal umum dengan waktu pengerjaan 90 menit. Untuk reaksi Kalau ada kemarin. Kemudian untuk kisi-kisi dari soal-soal yang kami berikan nanti itu bisa dibaca di Juknis untuk masing-masing cabang olimpiade. Sudah semua tertera. Ini. Oh, saya ngulang dah. Oh. Ulang. Karena soal itu ya. Jadi soal-soal yang Namanya. akan diberikan nanti tidak akan melenceng dari materi-materi yang sudah kami paparkan di Juknis. Iya kita ini lagi fokus PTM bilang ganggu. Ya, baik, dari Ibu, siapa dari yang ASN? Ibu Nur Ani Herawati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi saya yang bertanya tentang teknik soal babak penyisihan karena tadi saya terlambat. Sudah lama sih masuknya, kayaknya jaringan saya yang kurang mendukung. Jadi saya sempat mendengar tentang integrasi-integrasi apa dengan soal agama Islam gitu. Maksudnya itu bagaimana ya Pak? Bisakah dijelaskan sedikit? Masih di mute, kita tidak Untuk mendengar. soal IPA, dia tetap soal IPA, tapi kami hubungkan dengan keislaman. Seperti itu. Misalnya dalam surah ini kemudian dijelaskan surahnya apa, dari surah tersebut dapat ada pertanyaan yang berkaitan dengan IPA seperti itu. Misalnya, Aha. misalnya proses penciptaan bumi, misalnya dalam surah ini proses penciptaan bumi dijelaskan seperti ini. Kemudian ada soalnya yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti itu. Mohon maaf, berarti kami salah ini. Mohon maaf, saya menyanggah dulu. Karena ada siswa kami yang menjadi peserta itu sebenarnya dia nonis gitu loh, bukan Islam. Jadi kalau diintegrasikan dengan agama Islam mungkin dia agak terkendala. Memang adakah di Juknis bahwa peserta itu harus yang beragama Islam seperti itu? Ibu soalnya itu Mohon maaf Bu, masih di unmute, kita enggak dengar. Suaranya juga storing masih. Ya.
Tersebut juga Nah, misalnya kalau di mata pelajaran IPA, seorang jamaah haji melempar jumroh. Lintasan batu yang dilemparkan akan berupa lintasan parabola karena jawabannya kan gaya gravitasi. Nah, seperti itu contoh soal terintegrasi. Jadi di situ ada kata-kata seorang jamaah haji. Nah, maksudnya dengan terintegrasi agama Islam seperti itu. Ya itu Esensi Bu, dari jawaban mohon maaf. sendiri itu kita harus memahami materi IPA seperti itu. Jadi dari kami sendiri yang non Muslim pun bisa menjawab soal tersebut. Ya kalau seperti mungkin yang umum-umum, tapi kan kalau kayak model kalimat ada kata melimpar jumroh, kan kalau bagi mereka mungkin itu tidak, itu misalnya contoh ya, itu tidak familiar mereka dengar, bagaimana mereka bisa menjawab? Karena saya tidak memperhatikan, tidak ada rasanya di Juknis itu yang mengharuskan kalau yang menjadi peserta lomba Olimpiade itu harus beragama Islam begitu kan, pokoknya siswa SMP umum gitu. Jadi mungkin tolong tolong dibijaksanailah yang kalau kayak gini karena kita persiapannya juga sudah ini anak yang didaftarkan gitu nah. Kami kembali ke Juknis. Di Juknis sudah dijelaskan bahwa soal tersebut soalnya itu terdiri dari 30 soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal terintegrasi dan 20 soal umum. Kemudian di situ juga sudah dipaparkan ya kisi-kisi setiap cabang olimpiade dan kisi-kisi materi terintegrasinya seperti itu. Nah, kalau untuk soal yang saya contohkan tadi yang melempar jumroh ya, mungkin kalau melempar itu ya pasti berbentuk parabola gitu hasil lemparannya. Mohon maaf ya Bu, saya ini memegang juknis. Saya memegang juknis, memang di juknis ini hanya berbunyi begini. Olimpiade IPA 30 soal bentuk pilihan ganda, 10 soal integrasi, dan 20 soal umum. Nah, integrasinya itu tidak dijelaskan kalau ternyata ke agama Islam, begitu loh. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan karena kalau kami sekolah umum kan tidak mungkin membatasi anak yang mau ikut lomba gitu berdasarkan agama. Itu nanti kami kategorinya diskriminasi dong. Karena acuannya kita berdasarkan juknis memang saya ada melihat 10 soal terintegrasi. Tapi tidak ada bunyinya terintegrasi dengan agama Islam. Bu, di sini pada bagian tulis itu sudah tertulis kisi-kisi Olimpiade SMP MTS Sudrajat. Pada konsep ini dia adalah misalnya matematika terintegrasi itu ada poinnya. Ada satu kontributor di kalangan, aljabar, geometri, kompunika, grafika, selekta, IPA pun juga sama. Di situ terintegrasi juga ada poin pada poin D, itu adalah konteks agama, itu ada fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, dan ya, di situ sudah tertuang di sana. Dan ini pengambilannya adalah dari konsep KSM. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, Bu, ya, kalau misalnya dari yang luar pun juga bisa. Karena di sini kita kan mengambil juga nilai tertinggi juga, seperti itu. Di mana di nilai yang tertinggi ini kan ada 20 soal umum, dengan tidak hanya soal berkonteks agama Islam saja, seperti itu. Nah, karena ada nilai umumnya inilah 20. Anggapannya kira-kira misalnya seperti ini, Bu. Kalau misalnya anggap aja 20 umum itu benar semua, anak Bu ini. Itu 60 dibandingkan 10 yang kurang, anggapannya ada mungkin ngasalnya berapa, berarti kan lebih tinggi berarti ada kemungkinannya.
Dengan kata lain, sebaik yang nonis, mohon maaf, yang beragama Muslim itu juga masih bisa mengerjakan soalnya tersebut. Jadi bukan mendiskriminasi atau apa. Jadi ini konsepannya juga, dan ini juga mengambil dari silabus dari kompetensi sains madrasah. Ya, makanya kita menggunakan integrasi seperti itu. Karena ngambil konsep dari KSM. Jadi ini turunannya dari KSM seperti itu. Jadi seperti itu Bu, dan kami tetap pada panduan yaitu panduan Juknis. Juknisnya sesuai, kami sudah sesuaikan dengan KSM yang saat ini sudah dilaksanakan. Nah, Baik, kalau misalnya ternyata siswa saya ini setelah kan mungkin dia mengikuti juga ini TM-nya, dia akan keberatan, itu bisakah kami ganti aja Pak, pesertanya? Ada boleh nggak kalau kami ganti aja? kalau saya Sorry, suaranya Pak. boleh dia kalau mohon maaf Bu, bisa saja kalau misalnya dirasa untuk menggantikan nama pesertanya. Kalau dirasa pesertanya agak kurang kalau di situ bisa diganti pesertanya sebelum lomba dimulai. Ya, Jadi mungkin saya mungkin masih menunggu, karena mungkin salah satu itu yang akan kami ambil tindakannya, Pak. seperti Tapi kalau misalnya mungkin ini masukan, ketika mengadakan lomba, mengambil apa ya, soal-soal itu kan berdasarkan KSN madrasah, berarti kan ya ala madrasah semua itu berarti tidak bisa diorientasikan untuk dikirim ke sekolah umum gitu loh. Kalau kayak kami ini kan SMP sekolah umum bukan sekolah madrasah, jadi mungkin itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Atau diperjelas nanti di Juknis itu kalau kami ini kan ya itu tadi kok kaget juga gitu nah. Terintegrasinya ternyata hanya ke agama Islam gitu loh. Jadi kemungkinan berarti kami mengganti peserta yang nonis tadi ke yang agama Islam. Mungkin biar dia lebih familiar mendengar kata-kata yang ada di soal, itu mungkin itu yang akan kami ganti. Tapi kalau misalnya nanti saya tanya lagi anaknya bertahan, tetap dia mau ikut, ya udah kami kirim itu Pak ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada peserta kami yang datangnya tidak berjilbab begitu. Terima kasih. terima kasih masukannya Ibu. Terima kasih masukannya. Baik, lanjut. Masih ada pertanyaan? Dia ingin bertanya? Ya. Baik, karena nanti sudah tidak ada pertanyaan dari untuk teknis bidang Olimpiade, kita lanjut ke selanjutnya. Lanjut kita menuju ke kita menuju ke Tarsul. Silakan untuk koordinator di Tarsul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba tansu belum ada yang PPT-nya sudah bisa?
Untuk lomba tarsul, temanya adalah lantunan selamat bertambahnya usia menyatu dalam ukhuwah. Ya, untuk pengertian tarsul sendiri pasti Bapak guru pendamping jika berani mendaftarkan siswanya maka pasti sudah berpengalaman dalam bidang tarsul, saya rasa ya. Lalu di slide ketiga, di situ belum saya perbaiki untuk pendaftarnya dari tingkat SMA dan SMK sederajat ya, MA sederajat itu ada 11 peserta sejauh ini. Untuk SMP, MTS sederajat ada 21 peserta. Pelaksanaan lomba dilakukan di hari Kamis pukul 11 Desember tahun 2025. Untuk yang SMA, SMK, MA sederajat itu dilakukan di pukul 10, sedangkan untuk SMP, MTS sederajat itu di pukul 13.00. Untuk registrasi dan pengumpulan syair tarsul dalam bentuk print out sebanyak 4 rangkap diserahkan ke panitia pada saat pendaftaran ulang atau registrasi ulang ya. Sedangkan pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan di tanggal 17 Desember insya Allah di acara puncak milad. Lanjut di slide berikutnya, syarat peserta lomba tarsul jelas masih aktif bersekolah di SMP atau di SMA. Jadi ada 2